Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang graf Euler dan graf Hamilton. Pertama, graf Euler. Pada graf Euler ini, kita harus memahami kembali tentang definisi daripada lintasan dan sirkuit. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sedangkan sirkuit Euler ialah sirkuit yang dimana setiap titik dalam graf G muncul paling sedikit satu kali dan setiap sisinya muncul tepat satu kali, atau dengan kata lain, simpul awal sama dengan simpul akhir. Nah, graf yang mempunyai sirkuit Euler itu disebut graf Euler, dan graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan sebagai graf semi Euler. Perlu penjelasan lebih detail di sini bahwa yang dimaksud graf Euler ialah dia yang mempunyai sirkuit Euler. Tadi sirkuit Euler ialah sirkuit yang dimana setiap titik pada graf itu muncul paling sedikit satu kali. Artinya titiknya ini boleh muncul satu kali, ya boleh lebih, ya paling sedikit satu kali, boleh lebih, dan setiap sisinya muncul tepat satu kali. Kalau sisinya dia hanya muncul tepat satu kali, itu yang dimaksud graf Euler yang memiliki sirkuit Euler. Nah, kemudian graf yang mempunyai lintasan Euler, ya dinamakan graf semi Euler. Semi Euler ini dia yang memiliki lintasan Euler, artinya lintasannya itu melalui masing-masing sisi saja di dalam graf itu tepat satu kali. Ya, ini perbedaan dari graf Euler dan graf semi Euler. Baik, di sini ada beberapa contoh graf. Kita mau melihat yang mana yang termasuk graf Euler maupun graf semi Euler. Kita perhatikan graf untuk bagian A. Graf bagian A di sini itu dimulai dari titik 3, dari titik 3 ke titik 4, titik 4 ke titik 1, titik 1 ke titik 3, titik 3 ke titik 2, titik 2 ke titik 1. Jadi tidak ada sisi yang dilewati dua kali. Jadi sisinya ini dilewati tepat satu kali. Maka dari itu graf ini merupakan lintasan Euler atau graf semi Euler karena memiliki lintasan Euler. Untuk bagian B, adik-adik bisa mencoba di tempatnya masing-masing, ya. Kemudian kita masuk bagian C. Bagian C di sini itu melalui titik 1. Dari titik 1 ke titik 6, titik 6 ke titik 7, titik 7 ke titik 4, titik 4 ke titik 3, titik 3 ke titik 7, 7 ke titik 5, titik 5 ke titik 3, titik 3 ke titik 2, titik 2 ke titik 5, 5 ke titik 6, titik 6 ke titik 2, baru terakhir ke titik 1. Jadi graf ini merupakan graf Euler yang memiliki sirkuit karena setiap sisi yang dilalui itu tepat satu kali dan simpul awalnya itu sama dengan simpul akhir. Jadi jelas dia merupakan graf Euler. Untuk bagian D juga adik-adik nanti coba di tempatnya masing-masing. Lalu buktikan apakah dia merupakan graf Euler ataukah graf semi Euler. Sekarang untuk bagian E di sini itu apakah dia merupakan graf Euler atau semi Euler? Misalnya saya melalui titik 1, dari titik 1 ya ke titik 3, titik 3 ke titik 2, titik 2 ke titik 5, titik 5 ke titik 3, titik 3 ke titik 4, titik 4 ke titik 1,
titik 1 ke titik 2. Nah, jelas pada graf ini dia bukan termasuk graf Euler maupun graf semi-Euler. Ya. Karena ada satu sisi yang tidak dilewati. Ya. Jadi jelas ini bukan merupakan graf Euler maupun graf semi-Euler. Jadi graf ini merupakan graf non-Euler. Untuk bagian F juga nanti adik-adik bisa mencoba di tempatnya masing-masing. Nah, jadi keterangan di sini bahwa untuk bagian A dan B ini merupakan sirkuit graf semi-Euler yang mengandung sirkuit Euler. Untuk bagian A dan B ini merupakan graf semi-Euler yang mengandung lintasan Euler. Nah, kalau bagian C dan D ini merupakan graf Euler itu yang mengandung atau yang memiliki sirkuit Euler. Nah, E dan F ini bukan graf semi Euler atau graf Euler. Jelas ya. Sekarang saya masuk kepada teorema pada graf Euler itu. Teorema yang pertama mengatakan bahwa graf terhubung tak berarah G adalah graf Euler. Artinya dia yang memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpulnya berderajat genap. Nah, dari pertanyaan dari teorema di atas sama halnya dengan dua pertanyaan yang muncul. Yang pertama, jika G adalah graf Euler, maka tiap-tiap titik di graf G mempunyai derajat yang genap. Kemudian jika tiap-tiap titik di G memiliki derajat yang genap, maka G adalah graf Euler. Kita melihat contoh dengan representasi daripada graf itu. Di sini ada contoh graf dengan 8 buah simpul. Ya. Sesuai dengan teorema di atas bahwa jika semua titik-titik di graf itu mempunyai derajat yang genap, maka graf itu adalah graf Euler. Kita buktikan. Dari titik 1 ini kita lihat mempunyai derajat dengan derajatnya 4. Ya. 7, 4 memiliki 4 derajat, 5 juga memiliki jumlah derajat 4, 4 memiliki derajatnya 4, 8, 6, semua derajatnya 4. Ya. Kemudian titik 3 dan titik 2 ini memiliki derajat dengan jumlah 2. Jadi pada graf ini titik-titik atau simpulnya mempunyai derajat yang genap. Apakah dia memiliki sirkuit Euler? Nah, misalnya kita tarik garis dari titik 1. Kita buktikan ya, apakah dia betul memiliki sirkuit Euler. Dari titik 1 ya, ke titik 7. Dari titik 7 ke titik 5. Titik 5 ke titik 4. Titik 4 ke titik 8. Titik 8 ke titik 5. Kemudian dari titik 5 saya tarik garis ke titik 3. Kemudian titik 3 ke titik 6. Titik 6 ke titik 4. Titik 4 ke titik 2. Titik 2 ke titik 1. Titik 1 ke titik 6. Titik 6 ke titik 7. Titik 7 ke titik 8. Titik 8 ke titik 1. Jelas dia merupakan sirkuit Euler. Artinya ketika jumlah derajat tiap-tiap simpul bernilai genap, maka graf itu merupakan graf Euler. Jadi teorema ini bisa kita buktikan. Ya. Catatan di sini, ya, jika kita membuat graf yang mempunyai sirkuit Euler, maka harus memenuhi kondisi. Yang pertama, graf tersebut harus terhubung. Yang kedua, semua simpul pada graf berderajat genap.
Baik, untuk teorema yang kedua. Teorema yang kedua mengatakan bahwa graf terhubung tak berarah G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika di dalam graf tersebut terdapat tepat dua simpul berderajat ganjil. Nah, pertanyaan dari teorema di atas ini sama halnya dengan dua pertanyaan yang muncul. Bahwa jika G adalah graf Euler, maka G memiliki tepat dua titik yang berderajat ganjil. Kemudian jika G memiliki tepat dua titik yang berderajat ganjil, maka G adalah graf semi Euler. Kita berikan contoh pada graf ya. Contoh di sini ada graf dengan buah simpul sebanyak 5 atau titiknya sebanyak 5. Nah, teorema tadi mengatakan bahwa graf itu memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika di dalam graf tersebut terdapat dua simpul berderajat ganjil. Oke, kita sesuaikan dulu dengan contoh. Nah, di sini ada graf yang masing-masing titiknya berbeda, jumlah derajat titiknya berbeda. Ya, titik 1 dengan derajat 3, titik 2 juga derajatnya 3, titik 3 derajatnya 4, titik 5 derajatnya 2, titik 4 dengan derajat 4. Nah, teorema ini melihat bahwa ketika tepat dua titik berderajat ganjil, jadi yang mana titik di sini berderajat ganjil? Jadi titik yang pertama dan titik yang kedua. Maka dia termasuk graf semi Euler atau yang memiliki lintasan Euler. Coba kita uraikan. Misalnya saya tarik garis dari titik 1, kemudian ke titik 2, titik 2 ke titik 3, titik 3 ke titik 1, titik 1 ke titik 4, titik 4 ke titik 5, titik 5 ke titik 3, titik 3 ke titik 4, titik 4 ke titik 1. Nah, ini merupakan graf yang mengandung lintasan Euler atau dia merupakan graf semi Euler. Ya, karena semua sisi yang dilalui tepat satu kali. Ya, jadi jelas bahwa ketika graf itu memiliki jumlah derajat ya ganjil, artinya dia dua titik dari graf memiliki derajat ganjil, maka dia termasuk graf yang memiliki semi Euler atau graf semi Euler yang memiliki lintasan Euler. Catatan bahwa graf yang memiliki sirkuit Euler pasti mempunyai lintasan Euler, tetapi tidak sebaliknya. Kemudian ketika kita membuat graf yang mempunyai lintasan Euler, maka harus terpenuhi. Yang pertama, graf tersebut harus terhubung. Yang kedua, graf memiliki tepat dua buah simpul berderajat ganjil. Jadi tadi berbeda. Kalau graf yang memiliki sirkuit Euler, itu sudah pasti dia mempunyai lintasan Euler. Tetapi tidak sebaliknya. Untuk teorema yang ketiga mengatakan bahwa graf terhubung berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama. Graf G yang memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika setiap Q-nya terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama, kecuali dua simpul. Yang pertama memiliki derajat keluar satu lebih besar, artinya derajat yang pertamanya ini, simpul yang pertama ini memiliki derajat keluar satu lebih banyak daripada derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk satu lebih banyak atau lebih besar dari derajat yang keluar. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan
contoh dari graf yang ada di bawah ini. Graf bagian A, keterangannya bahwa graf bagian A ini merupakan graf berarah Euler. Kenapa graf berarah Euler? Karena dia memiliki sirkuit Euler. Kemudian kita melihat, karena ini graf berarah, kita mau melihat derajat masuk dan derajat keluarnya, apakah dia memiliki simpul derajat keluar dan derajat masuknya sama. Nah, coba kita cek simpul A. Simpul A ini derajat masuknya 1, ya. Kemudian derajat keluarnya juga 1. Artinya terpenuhi. Contoh lain, kita melihat misalnya simpul G. Simpul G ini derajat masuknya itu 1, kemudian 2, ya 2, ya, derajat masuk untuk simpul G ini 2. Kemudian apakah derajat keluarnya juga 2? Kita cek untuk simpul G. Derajat keluarnya 1, 2. Jadi terpenuhi, ya. Ada lagi, misalnya E, titik E derajat masuknya 1 ini, kemudian derajat keluarnya juga 1 yang ini. Jadi jelas dari graf bagian A ini merupakan graf berarah Euler, ya, karena dia mengandung atau memiliki sirkuit Euler yang setiap simpulnya memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama. Kemudian untuk graf bagian B, keterangannya di sini dia merupakan semi Euler, artinya dia memiliki lintasan Euler. Nah, keterangannya bahwa setiap simpul memiliki derajat keluar dan derajat masuk sama, ya, kecuali dua simpul. Simpul yang pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar derajat masuk. Kita cek apakah misalnya di sini titiknya 2, titiknya adalah titik D. Derajat keluarnya itu lebih besar daripada derajat masuk. Derajat keluar daripada simpul D ini adalah 1, 2. Derajat masuknya 1. Ya, jelas ya. Nah, karena dia merupakan simpul yang pertama, dia harus memiliki derajat keluar 1 lebih banyak daripada derajat masuk. Nah, dan yang kedua di sini merupakan graf atau merupakan titik akhir atau simpul akhir dari graf bagian B ini. Nah, graf bagian B ini simpul akhirnya adalah simpul B. Nah, apakah derajat yang kedua ini, yang akhir ini, memiliki derajat masuk 1 lebih banyak daripada derajat keluar? Kita cek untuk simpul B. Simpul B derajat masuknya ada 2, 1, 2, ya. Derajat keluarnya 1. Artinya derajat masuknya untuk simpul B itu lebih banyak daripada simpul yang berderajat keluar. Ya, jadi jelas ini merupakan graf berarah semi Euler. Untuk bagian C, jelas ini merupakan graf berarah non Euler. Ya, karena dia tidak termasuk dalam graf Euler maupun semi Euler. Graf Hamilton. Baik, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang graf Hamilton. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang graf Euler, yang dimana graf Euler itu berbicara tentang sisi dengan sisi. Maka kalau graf Hamilton berbicara tentang kaitannya simpul dengan simpul. Supaya lebih paham, kita mengarah kepada melalui tiap definisi daripada graf Hamilton. satu kali. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Kecuali simpul A. Sedangkan sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal sekaligus simpul akhir yang dilalui 2 kali. Jadi di sini perlu digarisbawahi graf yang bahwa memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton. Sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton.
Ya. Jadi di sini perlu digarisbawahi bahwa sirkuit Hamilton di sini kita berbicara tentang simpul. Yang dimaksud graf Hamilton itu tepat satu kali. Dia yang memiliki sirkuit Hamilton atau simpul ya. awal. Artinya sirkuit Hamilton di sini kita berbicara tentang simpul. Kalau graf semi Hamilton yang dilalui pada graf itu tepat satu kali. Hamilton. Kecuali artinya simpul asal atau simpul awal yang memiliki sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Dan graf semi Hamilton. Nah, kalau graf semi Hamilton itu kaitannya dengan lintasan Hamilton. Artinya pada gambar berikut, graf semi Hamilton yang memiliki lintasan Hamilton yang lintasannya melalui tiap simpul di graf itu tepat satu kali. Jadi ini perbedaan yang dimaksud dengan graf Hamilton dan graf semi Hamilton. Nah, untuk lebih jelas kita perhatikan contoh yang ada pada gambar berikut. Baik, untuk lebih jelasnya kita perhatikan graf yang ada pada gambar ini. Graf bagian A. Baik, untuk lebih jelasnya kita perhatikan graf yang ada pada gambar ini. Yang memiliki graf bagian A Hamilton, kita mau membuktikan apakah dia graf Hamilton semi Hamilton yang memiliki sirkuit Hamilton ataukah dia graf kita perhatikan semi Hamilton yang hanya memiliki lintasan Hamilton. Ya, kita buktikan. Kita perhatikan jelas ini merupakan lintasan Hamilton. Ya, kita buktikan. Misalnya dari titik 3 saya mulai dari titik 2 titik 2 ke titik 1, dari titik 3 ini ke titik 2 4. Ya, dari titik 2 ke titik 1 membentuk yang namanya lintasan 4 Hamilton. Ya. Karena setiap graf ini itu membentuk yang namanya lintasan walaupun Hamilton. Kita lihat di sini ada sisi, karena setiap titik-titik itu dilalui tepat satu kali. Walaupun mungkin kita lihat di sini ada sisi yang tidak dilalui. Bagaimana pada graf Hamilton tidak mengharuskan sisi itu harus dilalui. Juga memiliki tapi yang jelas titik-titik termasuk lintasan atau simpul itu harus dilalui tepat satu kali. Ini merupakan bagaimana untuk gambar bagian B? Hamilton simpul awal. Bagian B ini juga memiliki 4 buah simpul. Coba kita, apakah ini termasuk lintasan Hamilton ataukah sirkuit Hamilton? Garis dari titik 1. Ini merupakan titik 4, dari titik 4 sirkuit Hamilton. Kenapa? Karena simpul awal sama dengan simpul akhir. Titik 2 ke titik 1. Coba kita tunjukkan ini merupakan yang mana? Graf misalnya kita tarik garis dari titik 1 kemudian ke titik 4, dari titik 4 awal ke titik 3 simpul akhir, dari titik 3 ke titik 2. Walaupun kita lihat tadi titik sama 2 dengan ke titik 1 bagian A, ada sisi yang tidak dilalui. Ini merupakan tapi ini graf tidak menjadi Hamilton masalah untuk yang graf setiap Hamilton karena titiknya dilalui tepat satu kali, titik-titik kecuali pada simpul graf itu awal harus dilalui tepat satu kali maupun simpul akhir. Nah, bagaimana untuk gambar bagian C? Walaupun kita lihat tadi sama apakah dengan terdapat gambar bagian A, sirkuit, ada sisi yang tidak dilalui. Nah, jelas ini tapi bukan ini tidak menjadi masalah untuk lintasan graf Hamilton. karena Hamilton. Jadi graf titik-titik C ini pada graf Hamilton itu harus dilalui tepat satu kali. Nah, bagaimana untuk gambar bagian C? Apakah terdapat lintasan sirkuit atau tidak keduanya? Nah, jelas ini bukan merupakan lintasan Hamilton maupun sirkuit Hamilton. Jadi graf untuk bagian C ini kita bisa simpulkan bahwa dia merupakan graf non-Hamilton. Teorema yang pertama pada graf Hamilton ada yang namanya teorema Dirac. Teorema yang pertama pada graf Hamilton ada yang namanya teorema Dirac. Perlu supaya graf teorema ini mengatakan bahwa simpul syarat cukup jadi bukan syarat perlu supaya graf sederhana G dengan n buah simpul n-nya lebih dari sama dengan 3 adalah graf Hamilton. Ialah bila derajat tiap simpul paling sedikit n per 2 n v di G, yaitu derajat simpulnya lebih dari sama dengan n per 2 untuk setiap simpul V dan simpulnya sebanyak 3 V di G. Dengan tiap simpul memiliki derajat. Ini ada beberapa contoh graf
Dan pertama graf I dengan simpul sebanyak n-nya sebanyak 3. Jadi simpulnya sebanyak 3 dengan tiap simpul memiliki derajat 2. Ini kan n-nya 4. Dan graf I kita masukkan di sini dengan paling sedikit simpul sebanyak 4 dengan tiap simpul memiliki derajat 2. Maka ketika kita ini kan n-nya 4 atau sama dengan 2. Kita masukkan di sini paling sedikit muncul n per 2. Jadi simpul 4 ini sebanyak 2, maka derajatnya itu lebih besar atau sama dengan 2. Dengan simpul 5 ini, bagaimana kalau sirkuit yang 2 kurang dari 5 per 2 memiliki simpul n ini sebanyak 5? Jadi sini ada keterangannya. Ya, graf jadi bukan syarat dengan perlu. Simpul 5 ini dengan tiap simpul memiliki derajat 2 buah simpul. 2 kurang dari 5 per 2 ketika jadi kita masukkan tidak memenuhi teorema syarat ini. Jadi DP syarat sama dengan 4. Ini cukup. Jadi bukan syarat perlu. Jadi artinya bahwa ada buah simpul yang ketika kita masukkan itu tidak memenuhi syarat ini. DP lebih dari sama dengan M per 2. Baik, itu. Pada teorema selanjutnya, yakni teorema Ore. Jika G adalah graf sederhana. Pada teorema selanjutnya, yakni teorema Ore. Jika G adalah graf sederhana dengan n buah simpul, di mana n-nya ini lebih dari sama dengan 3, sedemikian sehingga dv derajat daripada simpul v ditambah derajat daripada simpul u itu lebih dari sama dengan n. Untuk setiap pasang simpul saya akan berikan tidak bertetangga u dan v, maka G adalah graf Hamilton. Jadi di sini saya akan berikan contoh dalam bentuk representasi graf, di mana grafnya ini saya ambil dengan bahwa simpul u dan buah simpul tidak boleh bertetangga. Artinya ada keterangannya di sini bahwa simpul u dan v tidak boleh bertetangga. V di sini. Artinya misalnya saya tulis u di sini, kemudian v di sini, kan simpul ini tidak bertetangga. Kemudian sudah jelas bahwa misalnya di sini w x y 5. Kemudian tadi sudah jelas bahwa simpulnya ini n-nya adalah itu sama dengan derajat u 5. Simpul kemudian untuk derajat 3 u-nya itu sama dengan derajat u simpul u. Derajat v-nya itu sama dengan 3. Jadi kemudian ketika dijumlah ini menghasilkan derajat v-nya itu sama dengan lebih dari sama dengan jadi 5. Ketika dijumlah ini menghasilkan 6 lebih dari sama dengan 5 n. Artinya derajat v-nya ini lebih dari sama dengan teorema ini n. Dan graf yang disajikan ini terbukti jadi, bahwa dia adalah teorema ini graf Hamilton. Dan graf yang disajikan ini terbukti bahwa dia adalah graf Hamilton. Untuk teorema selanjutnya bahwa setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Untuk teorema selanjutnya bahwa setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Ingat kembali bahwa graf lengkap dengan n buah simpul terdiri dari dilambangkan dengan Kn, yakni jumlah sisi pada graf lengkap terdiri dari n buah simpul, yakni n. Jadi langsung saja kita buktikan dengan representasi kali n dari kurang 1 per 2. Jadi langsung saja kita buktikan dengan representasi dari graf 1. Graf lengkapnya di sini dengan n ini n 1 2 dengan buah simpul 2. Sini n-nya 3. Sini n-nya 2 dengan buah simpul 2. Sini n-nya 3. Sini n-nya 4. Kita melihat graf Hamilton 5. Graf Hamilton adalah ketika kita melihat graf Hamilton itu tepat. Graf Hamilton adalah ketika jumlah dan sisi-sisinya yang dilewati itu tepat satu kali. Jadi jelas ini merupakan dan simpul graf sama dengan simpul akhir. Jadi jelas ini merupakan titik yang graf tepat Hamilton. Karena setiap titik yang dilalui tepat satu kali.
Baik, sekarang kita masuk ke teorema selanjutnya. Teorema menyatakan bahwa teoremanya mengatakan bahwa artinya simpulnya di dalam n-nya lebih dari graf sama lengkap dengan G terdapat dengan n buah n simpul, dikurang 1 artinya faktorial simpulnya per 2 n-nya lebih buah dari sama dengan sirkuit 3, Hamilton. terdapat n dikurang 1 untuk lebih faktorial jelasnya per kita 2 perhatikan buah contoh yang sirkuit ada pada Hamilton. gambar ini. Pada Nah, gambar untuk ini, lebih jelasnya kita perhatikan N-nya contoh itu yang ada pada gambar ini. Nah, sama dengan pada gambar 3. ini Ya, n-nya ketika itu kita masukkan ke dalam sama dengan persamaan ini, 3. maka Nah, ketika kita N masukkan ke dalam kan 3 persamaan dikurang ini, 1 maka faktorial N per 2 tadi kan sehingga 3 dikurang 1 faktorial per 2 faktorial per 2, 1 per 2 sehingga artinya 2 dia memiliki faktorial 1 per 2 buah sama dengan sirkuit. 2 dikali 1 per 2. Artinya dia Bagaimana memiliki kalau graf 1 bagian B? buah Graf bagian sirkuit. B di sini dengan Nah, uh, bagaimana 4 kalau buah simpul. graf bagian Jadi B? N-nya sama dengan Graf 4. bagian B di sini dengan Kemudian kita 4 masukkan ke buah simpul. persamaan yang Jadi ini. n-nya sama dengan 4. 4 Kemudian dikurang 1 kita masukkan ke persamaan per 2. yang ini. Itu sama dengan 4 dikurang 1 3 faktorial per 2. per 2 Artinya 3 itu sama dengan dikali 2 kali 1 per 3 2 sama faktorial per 2. dengan 6. Artinya 6 per 3 2 sama dikali dengan 2 kali 1 per 2 Jadi sama ada dengan 3 buah ini kan 6 sirkuit 6 per yang 2 akan sama terbentuk. dengan 3. Jadi ada 3 sirkuit buah yang terbentuk di sini sirkuit untuk yang akan graf lengkapnya terbentuk. tadi itu satu saja, yakni 1 Nah, 2 3. sirkuit yang terbentuk di sini untuk graf lengkapnya Kemudian tadi kalau graf itu lengkapnya, satu saja, yakni N sama 1 dengan 2 4, 3 memiliki dan sirkuit 1. Hamilton ya sebanyak 3. Kemudian Yakni, kalau graf misal lengkapnya ini n sama dengan buat 4 kesini, memiliki sirkuit Hamilton dari titik 1 ya, sebanyak 3, yakni titik 2 misal ini saya titik 3 buat ke sini titik keempat ini dari merupakan titik 1 satu rangkaian ya, graf titik 2 Hamilton, titik 3 satu rangkaian titik graf 4 Hamilton. ini merupakan satu rangkaian graf Hamilton ya, satu rangkaian graf Hamilton. Teorema yang terakhir pada graf Hamilton mengatakan bahwa di dalam graf Teorema yang terakhir simpul n lebih dari sama pada dengan graf 3 Hamilton dan n-nya mengatakan G bahwa di dalam graf n lengkap kurang G 1 dengan n buah simpul n lebih dari sama dengan 3 dan n-nya ganjil, artinya tidak ada sisi terdapat yang n kurang 1 Nah, jika per n-nya 2 genap buah dan sirkuit Hamilton yang 4, saling lepas. maka di dalam Artinya graf tidak ada terdapat sisi n yang kurang beririsan. 2 per 2 buah sirkuit Nah, yang jika saling n-nya lepas. genap dan Untuk lebih n-nya jelas, lebih dari sama kita dengan 4, perhatikan maka di dalam representasi graf dari graf terdapat berikut. n kurang 2 Nah, per di sini 2 ada buah sirkuit graf yang saling dengan lepas. banyak simpul. Untuk lebih jelas, kita perhatikan representasi lihat dari graf berikut. untuk garis kuning Nah, di tebal sini ada graf dia merupakan dengan graf banyak Hamilton, simpul karena simpul sebanyak awal sama 9 dengan simpul air. Kita lihat Kemudian untuk mana garis lagi? kuning tebal ini di sini dia merupakan garis graf berwarna Hamilton putih karena simpul ini juga awal sama merupakan dengan simpul air. graf Hamilton. Kemudian Ya, mana lagi? karena dilalui oleh Nah, simpul yang awal, garis simpul putus-putus air. berwarna Nah, kedua putih sirkuit ini juga merupakan merupakan graf sirkuit Hamilton. yang Ya, saling karena lepas. dilalui oleh simpul awal sama dengan simpul akhir. Nah, kedua sirkuit ini merupakan sirkuit Hamilton Baik, yang itu saling tadi lepas. pembahasan Mengenai graf Euler dan graf Hamilton, bermanfaat bagi kita semua. Baik, Terima itu kasih. tadi pembahasan Assalamualaikum warahmatullahi mengenai wabarakatuh. graf Euler dan graf Hamilton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.